Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Temu di channel Ade Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang selalu sehat. Saya harap juga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dimudahkan untuk segala urusannya. Kita bincang-bincang di weekend, jadi hari Minggu ya ini, untuk ngobrolin tentang motivasi, tentang edukasi disabilitas dan non disabilitas di program ini. Kita bicara dalam konteks makna ya. Jadi saya nggak akan menceritakan bagaimana tentang arti dari sisi bahasa dan lain sebagainya, tapi saya akan bercerita tentang makna. Kemarin ada yang tanya bagaimana dalam keseharian dan artinya atau maknanya kenapa manusia itu disuruh berdoa terus-menerus, tapi sampai detik ini banyak orang yang menurut mereka nggak mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Nah, bagaimana pendapat Adi Edukasi dalam hal ini, saya ya sebagai pemilik channel ini, untuk memberikan sudut pandangnya. Sangat menarik. Ini pertanyaan datang dari email dan dari Instagram. Dan saya kira juga kita semua selalu atau ada pernah di titik seperti itu. Kenapa ya kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi sampai detik ini 1% atau bahkan 0,5% pun keinginan itu banyak yang nggak terwujud atau nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan bagaimana sih sebenarnya makna doa ini? Yang pertama, saya akan bercerita tentang sudut pandang sebagai orang Muslim. Jadi saya dari dulu sering dikasih tahu oleh orang tua dan juga oleh para mentor, saya nyebutnya ya, bahwa sebenarnya ada bentuk yang harus dilakukan sebagai manusia secara fitrah, yaitu berikhtiar. Jadi kalau kita masih dalam proses masih kecil, kita disuapi oleh orang tua kita gitu ya. Kemudian kita beranjak remaja, kita sudah lagi nggak disuapin sama orang tua, tapi disiapkan makanannya. Sampai kita beranjak dewasa, diberi tanggung jawab untuk menjemput rezeki dengan mencari bukan hanya makan, tapi juga hal-hal yang lain, termasuk tanggung jawab yang lain. Dan ternyata di titik dewasa itu kita juga dibersamai oleh pasangan, oleh keluarga kecil karena kita sudah menikah gitu ya. Dan kita juga dibantu, supporting, kemudian juga disiapkan segala sesuatunya, bahkan sampai hal-hal seperti makanan tadi ya. Itu juga ternyata sampai detik ini kita masih dibantu oleh orang lain. Nah, maka dalam konteks makna gitu, doa itu wujud atau bentuknya satu paket dengan ikhtiar. Jadi bukan hanya usaha, namun juga memang itu menjadi satu paket. Bukan lagi kita mengharapkan hasil dari kegiatan ikhtiar ini, tapi juga kita lebih fokus kepada tugas kita. Ya, tugas kita kan selama hidup sebenarnya hanya di itu. Berikhtiar, kemudian berdoa, berikhtiar, satu paket. Doa sama usaha. Jadi dibungkus dalam kata berikhtiar itu. Nah, cuman kita sering lupa bahwa kita itu hebat di panggung sendiri. Jadi bukan lagi hebat sama persis dengan orang lain, misalnya dengan tetangga kita, dengan
pejabat kita atau dengan anak kita gitu ya, tapi kita hebat, kita bisa, kita benar-benar menguasai di bidang panggung kita sendiri, bukan lagi di orang lain. Jadi ya kita suka lupa tuh membandingkan bahwa si A itu hebat, kemudian kita merasa nggak hebat dan nggak percaya diri. Nah ini yang menjadi faktor kenapa kita pada akhirnya sudah lagi nggak fokus kepada berikhtiarnya kita, tapi kita fokusnya kepada orang lain yang sudah sukses mungkin, yang lebih hebat mungkin, sehingga akhirnya kita malah nggak ikhlas gitu. Padahal kan kalau kita ngomong tentang kemampuan, tentang batasan, semua orang itu punya keterbatasan sendiri-sendiri. Kita nggak bicara lagi tentang disabilitasnya, tapi semua semua orang itu punya keterbatasan, baik itu waktu, uang, kemauan, kemampuan, dan lain sebagainya. Itu semua orang punya keterbatasan. Dan yang fatal lagi, kita suka melupakan bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga hasilnya itu kita ngotot, nggak mau menundukkan diri, nggak mau merefleksikan atau mendalami bahwa ya kita cuman bisa ikhtiar udah selesai. Selama kita masih hidup, berikhtiar menjadi orang yang terus bertumbuh, terus lebih baik, dan juga semakin berkembang, mau berkontribusi untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi inilah yang saya bisa berikan untuk kita semua, menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang masuk di email. Bagaimana sih maknanya kita harus berdoa, kita harus berusaha, kenapa sudah melakukan itu semua, tapi hasil dari setiap upaya, setiap usaha, setiap doa itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya berharap kita semua saling mendukung saja, saling mensupport, saling mendoakan, dan kita bisa berjalan bareng, beriringan untuk kemanfaatan diri kita, manfaat untuk orang lain, dan harapannya juga bisa membangun bangsa Indonesia ini yang mungkin saja saat ini banyak sekali problem, banyak sekali hal-hal yang sangat rumit dan seringkali dipertontonkan oleh mereka-mereka yang punya kebijakan, tapi kembali lagi kita sebagai salah satu bagian dari rakyat Indonesia hanya bisa mendoakan, hanya bisa bertahan, terus melakukan kontribusi-kontribusi terbaik sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.